Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Namanya kebaikan kita harus dukung ya, semua kebaikan itu harus didukung, apalagi ini Valentine. Tapi nggak usah diviral-viralin karena bukan hal yang penting untuk dikonsumsi publik. Urusan ibu dan anak ini urusan intern keluarga ya gitu. Saya telah berhasil 7 bulan, ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi Nikita Mirzani akhirnya bisa menghirup napas lega setelah Fadel Bajideh ditetapkan sebagai tersangka atas kasus yang ia laporkan. Tak lupa, Nikita pun mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ia repotkan dalam menangani kasus ini yang lumayan alot selama 7 bulan. Niki gimana perasaannya setelah 7 bulan ini, Niki? Terima kasih buat Polres Jakarta Selatan. Terima kasih buat Ibu Kanit PPA. Terima kasih untuk para penyidik, Bapak Kasat yang sudah 7 bulan menangani kasus ini, akhirnya selesai malam hari ini. Pas banget ya, ini malam Nisfu Sakban. Mungkin banyak juga orang yang berdoa di malam hari ini. Salah satunya mungkin doa gue yang dikabulin Tuhan. Terima kasih Bu Mami. Yang mudah-mudahan Niki anggap gue sebagai saya angkat Niki. Bang Mami, Bude, Pade adalah orang-orang yang selalu saya repotkan belakangan ini. Saya yatim piatu, saya udah gak punya siapa-siapa. Terima kasih juga buat Dr. Oki, Bang Il, Zack, yang setiap hari selalu saya ganggu. Terima kasih juga untuk Bude dan Pade yang sudah membuat anak saya Laura bisa kembali lagi sama saya, bisa memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Nikita pun tak mempermasalahkan meskipun dirinya dihujat oleh warganet karena disebut tidak becus mengurusi anak. Namun kini faktanya ia berhasil memperjuangkan keadilan untuk Loli, yang ternyata Loli selama 1 tahun di Indonesia bersama Fadel Bajideh hidup dalam kesengsaraan. Terima kasih juga untuk Laura karena sudah mau jujur. Walaupun saya dicaci, saya dimaki karena gak becus mengurus anak. Awalnya saya kecewa, tapi ini sudah terjadi. Yang penting anak saya sudah balik ke tangan saya lagi. Saya sudah pernah bilang, apa yang saya bicarakan selalu fakta, tapi memang selalu tertunda oleh waktu. 7 bulan bukan waktu yang sebentar. Hari ini bisa kalian saksikan sendiri perjuangan saya untuk membela anak saya Laura. Di hari ini sudah dibuktikan bahwa apa yang saya bilang itu semua benar. Nikita pun meminta kepada pihak-pihak yang mengupload video Loli di masa lalu untuk segera menghapusnya. Karena saat ini Loli sudah menjalani kehidupan yang baru. Nikita pun menginginkan Loli tumbuh dan hidup bahagia seperti anak-anak di usianya. Saya minta sekali sama orang-orang yang pernah memposting anak saya Laura. Saya cuma berharap setelah ini tolong dihapus, karena Laura sudah punya kehidupan yang baru sekarang. Biar dia menjalani kehidupan yang barunya selayaknya anak-anak yang lain. Mungkin dengan pelajaran yang seperti ini Laura juga tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih juga untuk teman-teman wartawan yang sudah capek lelah selama 7 bulan ini. Terima kasih. Melihat Fadel Bajideh langsung ditahan selama 20 hari ini, Rasman Arif Nasution pun mengungkapkan bahwa hal ini terjadi karena Loli merubah-rubah pengakuan di BAP. Namun, Rasman tidak akan tinggal diam. Rasman dan tim kuasa hukum Fadel Bajideh akan mengkaji pengakuan Loli ini. Apakah benar fakta atau ada yang memerintah Loli hingga membuat perubahan dalam BAP-nya? Ada yang disampaikan
kecewa nggak bang? Abang merasa gagal nggak bang? Mendampingi Fadel merasa gagal nggak? Akhirnya jadi tersangka nih. Padahal abang dari awal percaya diri Fadel bakal bebas, tapi akhirnya jadi tersangka. Abang merasa gagal nggak? Dengarin baik-baik. Saya telah berhasil 7 bulan. Ingat ya, 7 bulan melakukan pembelaan hukum dan dia aman. Tapi satu yang saya beritahu Fadel, kalau keterangan besok berbeda dari Loli, itu akan sangat berbahaya buat kamu. Nah, Loli memberikan keterangan yang berbeda. Terus saya mau buat apa? Bang, kenapa itu? Karena itu anak di bawah umur, saya tidak tahu. Berarti dia sudah membuka hal yang berbeda. Pertanyaannya, apakah ini dapat kita terima atau tidak seutuhnya? Kenapa dia berubah? Nanti kita lihat di proses persidangan. Tadi penyidik memberitahu ke saya bahwa saudara Fadel dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Terlepas dari ini kasus anak di bawah umur, jadi tadi di sana diurusi oleh saudara Rahmat Riyadi karena ada informasi yang kelihatannya berubah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Karena kami belum mendengar keterangan ini secara utuh dari saudara Laura Meizani Mawari alias Loli. Nah, karena itulah maka tentu keterangan-keterangan ini akan dikaji dan didalami. Kami akan tetap melakukan upaya hukum, misalnya upaya hukum lain, apakah dalam bentuk pra peradilan, apakah nanti menunggu di proses persidangan, itu saya serahkan sepenuhnya kepada keluarga. Tak hanya itu, beberapa hari belakangan ini Nikita sempat mengatakan bahwa Loli akan melakukan preskon di depan awak media. Namun, niatan itu Nikita batalkan karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya, Mail pun menjelaskan bahwa Loli akan melakukan pengakuan cerita yang sebenarnya di akun YouTube milik Nikita Mirzani. Yang nanya kapan Loli preskon, Loli itu tidak ada di preskon manapun. Jadi nanti Loli itu bakalan ngomong di Rezinik Miril. Kapan tayangnya secepatnya. Ngomong transparan di sana di YouTube-nya. Mendengar Loli akan membuat pengakuan di akun YouTube Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru pun ikut mengomentari. Menurut Fitri Salhuteru, harusnya tidak perlu ada pengakuan seperti itu di akun YouTube, karena hal itu urusan keluarga, jadi tidak perlu dikonsumsi oleh publik, ujar Fitri Salhuteru. Kita mendukung info konon kabarnya ada yang akan preskon di YouTube. Ini kita harus mendukung kalau urusannya anak. Kalau YouTube preskon bukannya udah nggak apa-apa lah. Ujung-ujungnya cuan ya nggak apa-apa ya. Biarin kalau namanya berdamai ibu dan anak itu seharusnya salah paham juga biasa ya, yang penting jangan mengorbankan anak orang. Dari awal saya tidak pernah mau take side antara ibu dan anak ini, sekalipun saya dituduh-tuduh ya sama NM. Berbuat baik kepada orang yang tidak baik juga tidak usah disesali. Berprasangka baik terhadap orang yang tidak baik juga nggak usah disesali. Ya udah kita berprasangka baik aja. Ya gitu deh pokoknya netizen ya. Namanya kebaikan kita harus dukung ya. Semua kebaikan itu harus didukung, apalagi ini Valentine. Tapi nggak usah diviral-viralin karena bukan hal yang penting untuk dikonsumsi publik. Urusan ibu dan anak ini urusan intern keluarga. Ya gitu. Happy Valentine. Itu dia kabar terbaru hari ini dari Nikita Mirzani, Rasman Arif Nasution, Mail, dan Fitri Salhuteru. Semoga kalian semua terhibur dan terima kasih sudah menonton.